salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nola Lisa Luluang. Saya adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon. Saya tercatat sebagai peserta sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2020. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dengan metode DIA. D yaitu delivery. Saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran mata kuliah yang saya ampu. Dalam hal ini mata kuliah keperawatan maternitas. Kemudian yang kedua interaction. Saya akan membagikan salah satu video pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu asesmen atau evaluasi kegiatan proses pembelajaran. Mata kuliah keperawatan maternitas adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester 4 pada mahasiswa tingkat 2 dengan SKS 2 SKS dan sebarannya yaitu teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Dan untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini diajarkan oleh tim dosen yang terdiri dari 2 dosen untuk teori dan 1 dosen untuk praktikum. Jadi deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah keperawatan maternitas ini menguraikan tentang konsep dasar obstetrik ginekologi, konsep dasar keperawatan maternitas yaitu asuhan keperawatan pada ibu hamil, asuhan keperawatan pada persalinan, bayi baru lahir, dan ibu nifas baik fisiologis maupun patologis. Kemudian keluarga berencana dalam konteks keluarga, kesehatan perempuan pada masa subur sampai dengan masa menopause, dan gangguan sistem reproduksi. Adapun capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep perspektif keperawatan maternitas, isu dan tren keperawatan maternitas, serta peran dan fungsi perawat maternitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan ibu hamil. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan pada intranatal dan bayi baru lahir. Keempat, mahasiswa mampu memahami konsep perawatan ibu postpartum. Kelima, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan ibu dengan gangguan masalah reproduksi. Keenam, mahasiswa mampu memahami ragam gangguan sistem reproduksi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses keperawatan pada ibu hamil, intranatal, postpartum, dan masalah reproduksi. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan ibu dengan gangguan reproduksi. Bahan kajian pada mata kuliah keperawatan maternitas ini adalah yang pertama, konsep perspektif keperawatan maternitas, isu dan tren keperawatan maternitas, serta peran dan fungsi perawat maternitas. Yang kedua, konsep asuhan keperawatan pada kehamilan. Yang ketiga, konsep asuhan keperawatan pada intranatal. Yang keempat, konsep asuhan keperawatan pada postpartum. Yang kelima, konsep asuhan keperawatan pada ibu dengan masalah reproduksi. Dan yang terakhir, konsep keluarga berencana. Untuk referensi yang bisa digunakan mahasiswa pada mata kuliah ini, yang pertama bisa buku teks, yang kedua artikel pada jurnal penelitian, dan yang ketiga yaitu bahan pembelajaran. Bagian interaction, saya akan menampilkan video pembelajaran. Dalam hal ini menggunakan metode student center learning, di mana mahasiswa menjadi fokus dan sasaran pada proses pembelajaran. Oke, selamat siang semua. Apa kabar siang hari ini? Baik, sehat? Jadi sesuai dengan kontrak di RPS, hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep intranatal dan 5 benang merah APN.
APN ini adalah asuhan persalinan normal. Oke, jadi harus dahului dengan pengertian persalinan. Jadi persalinan ini adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau pembuahan, ya, di dalamnya ada janin dan uri atau plasenta yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan. Jadi definisi yang kedua juga di sini dikatakan bahwa persalinan ini adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu, ya, jadi keluar dari uterus ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu. Jadi 38, 39, 40 minggu itu disebut dengan persalinan normal cukup bulan tanpa disertai dengan penyulit. Nah, jenis persalinan ada 3, ya, jadi persalinan spontan, kemudian persalinan buatan, dan persalinan anjuran. Jadi kalau spontan, ya, lahir dari jalan lahir, ya, per vagina. Kalau persalinan buatan itu contohnya dari ekstraksi forceps, ya, vakum atau seksio cesaria. Sedangkan persalinan anjuran itu menggunakan rangsangan. Jadi bayi itu sudah cukup bulan namun mengalami kesulitan pada saat proses persalinan sehingga harus perlu bantuan rangsangan. Dalam hal ini diberikan pitocin atau prostaglandin. Jadi induksi. Jadi ini adalah gambar yang pertama itu persalinan normal, ya, kemudian forceps dan vakum, dan persalinan melalui tindakan operasi seksio cesaria. Nah, tanda-tanda persalinan, ya, yang pertama itu terjadi lightening menjelang minggu ke-36 pada ibu primigravida. Primigravida ini yang baru pertama kali hamil. Terjadi penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian yang kedua terjadi his permulaan, ya, his ini atau kontraksi, ya, kontraksi yang lebih sering, namun masih disebut his palsu, ya, dikarenakan oleh pengeluaran estrogen dan progesteron yang berkurang dan oksitosin yang meningkat. Kemudian tanda selanjutnya yaitu terjadi his persalinan. Jadi tadi his palsu, kalau ini his persalinan. Mulai ada kontraksi rahim, ya. Jadi kita dapat meraba, ya, menimbulkan rasa nyeri di perut serta menimbulkan pembukaan serviks. Nah, ciri-cirinya pasti ibu akan merasakan sakit pada pinggang dan menjalar ke depan. Sifatnya teratur, intervalnya pendek, kemudian kekuatan besar, terjadi perubahan pada serviks dan his akan bertambah jika ibu melakukan aktivitas. Tanda selanjutnya yaitu bloody show, ya, keluar lendir bercampur darah, ya. Lendir ini berasal dari pembukaan yang menyebabkan lepasnya lendir dari kanalis cervicalis. Jadi ketika terjadi pembukaan pada kanalis akan disertai dengan pengeluaran darah, ya, karena robeknya pembuluh darah. Kemudian kadang ketuban pecah dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya terjadi ketuban pecah namun persalinan tidak berlangsung selama 24 jam, maka harus diakhiri dengan tindakan seksio cesaria. Artinya si ibu tidak bisa melahirkan secara normal, ya. Selanjutnya yaitu dilatasi dan effacement.
Jadi dilatasi ini adalah terbukanya kanalis cervicalis, sedangkan effacement itu adalah pemendekan kanalis cervicalis. Ini terlihat lebih jelas pada gambar berikut. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa melihat yang gambar A itu bisa dilihat bahwa cervixnya itu belum mendatar, ya. Jadi panjang kanalis cervicalis masih 4 cm. Gambar B itu sudah mulai mendatar, berarti kepala bayi semakin turun, ya. Jadi panjang kanalis cervicalis 2 cm, artinya lebih pendek, kan? Kemudian yang gambar C itu cervixnya sudah mendatar, dan D itu sudah mulai ada pembukaan 3 cm, dan gambar yang terakhir itu pembukaannya dilatasi cervixnya. Selanjutnya tahapan persalinan. Jadi tahapan persalinan ini ada 4. Jadi kala 1 kala pembukaan, kemudian kala 2 kala pengeluaran, jadi kala pengeluaran bayi, kala 3 itu kala pengeluaran plasenta, dan kala 4 itu kala observasi 2 jam postpartum. Nah, persalinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikenal dengan 5P. Ya, 5P dalam persalinan. Yang pertama yaitu passenger, fetus, dan placenta. Kemudian yang kedua yaitu passageway, dalam hal ini jalan lahir. Kemudian powers kekuatan dari ibu, ya, kontraksi. Kemudian yang keempat posisi, dan yang kelima yaitu psikologi atau respons psikologis dari ibu melahirkan. Nah, tujuan asuhan persalinan, ya, di sini dikatakan tercapainya kelangsungan hidup dan kesehatan yang tinggi bagi ibu serta bayinya. Jadi seperti yang sudah Nas jelaskan di topik yang pertama lalu, bahwa tujuan kita adalah ibu dan bayi sehat dan selamat, ya. Jadi kita menggunakan intervensi yang seminimal mungkin, ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Dan fokus utamanya yaitu mencegah komplikasi selama persalinan dan setelah bayi lahir, sehingga bisa mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi baru lahir. Yaitu konsep terkait dengan persalinan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri. Izin bertanya, bolehkah Nus jelaskan kembali terkait dengan persalinan hiburan? Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi Nus jelaskan kembali, ya, tadi ada 3: persalinan spontan, normal, ya, kemudian persalinan buatan, dan persalinan anjuran, ya. Jadi persalinan anjuran ini adalah suatu kondisi ketika bayinya sudah cukup bulan namun mengalami kesulitan untuk dilahirkan, sehingga dibutuhkan rangsangan, ya. Dalam hal ini pemberian pitocin dan prostaglandin untuk merangsang kontraksi uterus. Sudah jelas? Oke, terima kasih Sarah. Oke, kita lanjut terkait dengan 5 benang merah asuhan persalinan. Jadi untuk asuhan persalinan normal ada yang dikatakan 5 benang merah, ya, yang tidak boleh ada satu aspek yang ditinggalkan. Yang pertama terkait dengan pengambilan keputusan klinik atau clinical decision making. Berarti bahwa kita di keperawatan menggunakan asuhan keperawatan. Jadi dimulai dari tahap pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Yang kedua yaitu aspek sayang ibu, berarti sayang bayi, ya. Nah, di sini ada banyak tindakan, ya. Jadi
jelaskan semua asuhan, proses persalinan, beri kesempatan ibu untuk bertanya, mendengarkan apa yang ibu tanyakan, ibu sampaikan, ya, memberikan dukungan, bahkan sampai suaminya kita edukasi supaya bisa diajak kerjasama dalam proses persalinan, ya. Kemudian terkait dengan posisi selama persalinan itu semua dijelaskan karena hal-hal itu akan menunjang juga kelancaran proses persalinan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pencegahan infeksi. Ingat di awal juga saya sudah sampaikan bahwa kita akan berhadapan dengan cairan tubuh, ya, darah, ketuban, mungkin feses, urin, ya. Maka pencegahan infeksi ini sangat penting. Jadi tujuannya meminimalkan infeksi oleh mikroorganisme, menurunkan risiko penularan penyakit yang mengancam jiwa. Ya, takutnya jangan-jangan si ibu ada HIV atau hepatitis, ya. Kemudian cara efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dapat dilakukan dengan meletakkan penghalang di antara mikroorganisme dan individu. Jadi walaupun sudah dalam situasi emergensi, tetap harus ingat untuk menggunakan alat pelindung diri, ya, sehingga kita bisa mencegah infeksi. Jadi dari prosedur cuci tangan ada berapa langkah? Kemudian pakai sarung tangan, hand spoon, penggunaan cairan antiseptik dan pemrosesan alat bekas. Ya. Jadi di sini khusus untuk alat bekas pakai, yang pertama cuci bilas. Ya. Mungkin sudah pengalaman lalu praktek di rumah sakit bahwa untuk alat-alat yang kita gunakan pertama harus dicuci bilas. Kemudian dekontaminasi bisa menggunakan larutan klorin 0,5%. Kemudian sterilisasi bisa rebus menggunakan uap atau di ruang kamar operasi menggunakan autoclave. Dan pembuangan sampah. Kalau pembuangan sampah, pengalaman lalu seperti apa? Sampah medis dan non medis ya dipisah. Kemudian jarum suntik ya ada safety box. Kemudian aspek yang keempat yaitu pencatatan dokumentasi. Ya, jadi di sini prinsipnya semua yang kita lakukan ke pasien itu wajib harus tercatat. Dan apa yang kita catat itu yang kita lakukan ke pasien, ya, karena berhubungan dengan tanggung jawab dan tanggung jawab kita. Ya, dan aspek yang terakhir yaitu rujukan. Kenapa aspek rujukan ini masuk dalam 5 benang merah asuhan persalinan normal? Karena kita tidak pernah tahu atau kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi penyulit dalam proses persalinan, sehingga kita sebagai tenaga perawat harus cepat tanggap, ya, harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, ya, dalam hal rujukan. Kemudian fasilitas rujukannya pun harus memenuhi syarat, ya, wajib ada kamar operasinya, ada dokter anestesinya, ada unit PMI-nya untuk transfusi darah, ya, juga ada fasilitas untuk resusitasi neonatus jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan bayi baru lahir. Oke, demikian untuk topik kita di hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, nurse mau mengevaluasi, ya. Oke, terkait dari konsep persalinan, kemudian 5 benang merah persalinan, asuhan persalinan normal. Untuk yang topik yang pertama, ada di sini yang bisa menjelaskan kembali terkait dengan persalinan buatan.
berlangsung dengan buatan dari luar, contoh ekstraksi forceps dan ekstraksi vakum. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Daud. Kita berikan persalinan buatan tapi menggunakan bantuan dari luar ya. Ada ekstraksi forceps, vakum, dan satu lagi lupa, section cesarean. Oke, topik yang kedua terkait dengan 5 benang merah asuhan persalinan normal. Ada yang bisa sebutkan kembali? Oke, silakan Yohana. Terima kasih kepada mereka. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan ada 5 benang merah dalam persalinan. Yang pertama, pengambilan keputusan klinis. Yang kedua, sayang ibu sayang bayi. Yang ketiga, pencegahan infeksi. Yang keempat, pencatatan atau pendokumentasian. Dan yang kelima, rujukan. Terima kasih. Oke. Jadi sekian mungkin untuk topik kita di hari ini. Dan hari ini ada tugas ya. Jadi tugas kita terkait dengan kebutuhan dasar ibu selama proses persalinan. Jadi seperti yang kemarin-kemarin tugas di portal e-kampus. Jadi nanti upload di situ di portal. Dan waktu pengumpulannya tolong diingat baik-baik ya. Jadi pada hari Selasa minggu depan, batas jam 12 siang ya. Jadi nanti dicek di portal e-kampus. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Pada bagian asesmen, evaluasi yang pertama yaitu evaluasi langsung terkait dengan penampilan mahasiswa pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian metode penilaian yang kedua yaitu dari tugas, makalah, dan presentasi dengan persentase 20%. Yang kedua dari ujian tengah semester dengan persentase 30%. Dan yang ketiga dari ujian akhir semester dengan persentase 50%. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih.